baru sekarang-sekarang inilah 5-6 tahun inilah. Pokoknya semenjak sosial media makin Ya sosial media itu tidak salah. Yang salah tuh mental yang menggunakannya. Sosial ya, media kita harus berterima kasih dengan mudahnya. Dengan banyaknya sosial media tuh kita harus berterima kasih, tapi gunakanlah dengan sebaik-baiknya. oh bukan, berarti bukan saat sosial media ada, tapi ketika ada sosial media yang ada bayaran di situ. Karena sebelum-sebelumnya kan enggak. Gitu. Ada bayaran juga tidak salah, asalkan yang disiarkan, yang dipertontonkan itu yang bermanfaat, yang positif, yang menyemangati. Itu dia, tidak penting menyemangati, Nah yang itu penting dia, bayarannya. itu dia pula. Jujur aja, contohnya YouTube gue udah nonton YouTube dari kapan tahu, dari gue SD. Bahkan gue belajar musik itu dari YouTube. Yeah. Bisa belajar musik dari YouTube. Gue rela tidak ikut les musik karena gue pikir YouTube ini lebih bisa gue jadikan tempat belajar gitu, dan bisa diulang-ulang kapanpun dimanapun gitu kan, nggak ada batasan. Yang di sharing di situ pun ya hal-hal yang informatif gitu. Iya, yang menyemangati. Ya, nah mulai kesini bisa berbayar gitu, mulai berubah. Iya, yang Berubah ngisi, fungsi. ya bukan, kalau fungsinya YouTube itu tetap, malah Fungsi yang menggunakan. iya, fungsi YouTube itu malah tetap, malah ketika kita dapat duit dari YouTube tuh malah bersyukur harusnya kan. Artinya dengan punya channel YouTube kita bisa dapat duit. Tapi mbok yang menggunakan ini tuh perlihatkanlah yang positif, yang menyemangati, perlihatkanlah keahlian. Nah, menurut lo sendiri nih, baik pihak yang punya sosial media, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain ini, apa sih tujuan utama mereka pada saat menciptakan media sosial ini gitu, Ya, yang lo rasakan? Untuk mempermudahkan kita, satu, dalam hal apapun. Yang kedua, sebagai sarana biar kita bisa mempertunjukkan keahlian. Yang lebih mudah. Lebih mudah, misalkan contohnya bernyanyi, contohnya acting, dance, melawak, apapun itu. Kan media sosial itu sarana untuk memperlihatkan keahlian tiap orang di bidang apapun, harusnya. Nah, yang menggunakannya ini aja yang salah tuh, yang nggak tahu diri, yang nggak tahu malu. Nah, yang lo rasakan sekarang tentang orang-orang yang punya, gimana perasaannya ketika melihat apa yang dia ciptakan ini kondisinya begini sekarang? Nggak peduli, yang penting banyak duit. Sama aja. Sama aja. Aduh. Kan yang penting banyak duit. Dapatnya dari mana nomor 17. Kalau nggak malu telanjang di YouTube. Biar cepat ditonton, agar cepat banyak duit. Jadi apapun bentuk media sosialnya itu tidak salah. Yang salahnya itu yang menggunakannya. Gunakanlah dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menjadikan semangat.
Nah, misalkan menceritakan tentang bencana alam, nah itu benar. Menceritakan tentang kecelakaan, itu benar. Mempertontonkan orang yang bernyanyi, mempertontonkan orang yang ngedance, mempertontonkan cara masak, itu kan positif semua. Tapi jangan bikin sesuatu yang ya itu tadi sih, karena kalau hal-hal yang berbau pertengkaran, berbau menghina, banyak pula yang nonton. Ya itu dia. Cuma yang jadi persoalanku, taruhlah kalau kita orang biasa ini aja tahu diri gitu, maksudnya, ngerti nggak? Masa artis nggak tahu diri? Ya artis tuh manusia istimewa deh, menurutku ya. Ya berperilakulah istimewa gitu. Kan contoh. Judulnya pertengkaran para artis. Jadi judulnya episode kali ini kan pertengkaran para artis. Nah, aku mau bahas pertengkarannya aja. Nggak mau bahas orang-orangnya. Iya. Karena temanya sama. Ya pertengkaran. Iya. Terus kenapa ketika ada persoalan pribadi seorang artis tuh diberitahukan ke khalayak ramai, dipertontonkan ke khalayak ramai, di samping karena banyak yang nonton, yang kedua karena lebay sih menurutku. Lebay, baper, lebay sih. Lebay, karena lebay. Oke lah kalau yang sekarang ini lebay. Yang baru-baru ini. Misalkan yang 2000 ke sekarang gitu kan. Nah, artis yang dari zaman kapan terus akhirnya terkontaminasi jadi lebay juga, bahkan lebih lebay daripada yang baru-baru ini sih. Apa sih pemicunya gitu? Padahal dulu enggak gitu. Duit lagi. Duit. Nggak ada persoalan di dunia ini selain duit mah. Duit. Udahlah. Jadi intinya pertengkaran artis karena duit. Nama besar. Nah, karena nama besarnya itu sudah turun, sementara keahliannya kadang malah orang lupa, ya ribut satu-satunya cara agar pamor naik lagi dan duit banyak lagi. Jadi penyebab kontroversi seorang artis itu dua, biar pamor naik lagi, kemudian dengan begitu duit banyak lagi. Itu aja sih. Dan itu tidak disadari sih, cuma masa bodoh. Yang penting pamor. Disadari tapi masa bodoh. Iya, menurutku. Menurut yang gua lihat, gua rasain sih disadari, nggak mungkin enggak. Bahasanya gimana ngikutin pasar gitu.
Ya masa ngikutin pasar dalam hal kebodohan? Artisnya bodoh, yang menyiarkan bodoh. Tapi senang dengan kebodohan itu. Kan pamor naik lagi. Dan duit banyak lagi. Malah kalau mau bikin konten tuh cari yang kontroversi. Apa yang perlu diingat untuk semuanya, baik artis, baik yang menyiarkan, baik yang nonton juga gitu, akan hal-hal yang terjadi ini gitu, hal yang disuguhkan, hal yang ditonton. Buat artisnya, ya tetap sadar dia itu terkenal karena keahliannya. Banggalah dengan keahliannya dan perlihatkanlah keahliannya. Buat yang menyiarkan, ya siarkanlah keahlian artis itu. Jangan sibuk menyiarkan masalah pribadinya. Buat yang nonton, tontonlah siapapun idolamu karena keahliannya. Bukan karena masalah pribadinya. Kan dunia hiburan. Dunia hiburan, ngerti nggak dunia hiburan? Dunia hiburan itu adalah menyanyi, acting, dance, pelawak, stand up komedi, sinetron. Itu dunia hiburan tuh. Nah, jadi bagi yang menyiarkannya, siarkanlah, suguhkanlah hiburan. Bagi artis, menghiburlah dengan keahliannya. Bagi penonton, tontonlah idolamu karena keahliannya. Jangan jadikan media sosial itu, apapun itu namanya, tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk mengadu domba, tempat untuk saling melecehkan, tempat untuk saling menghina, tempat untuk saling merendahkan, tempat untuk menjelek-jelekan, tempat untuk mempertontonkan yang tidak baik. Sekali lagi kuucapkan, kujelaskan, takut nggak ngerti. Aku ini orang biasa, masa ngajarin artis? Yang disebut, setahu aku, seorang itu disebut artis karena ahli dalam bernyanyi. Terkenalnya berarti karena bernyanyi. Seorang ahli dalam acting, terkenalnya karena main filmnya. Terkenalnya karena main sinetronnya. Terkenalnya karena melawak. Terkenalnya karena jadi host. Terkenalnya karena ngedance. Nah itu dunia hiburan tuh. Orang ribut itu bukan dunia hiburan. Gitu. Nah biarlah berita kayak dulu misalkan dunia dalam berita, yaitu menceritakan tentang gempa bumi, menyiarkan tentang bencana alam, menyiarkan tentang kecelakaan, menyiarkan tentang kejahatan, kan ada ruangnya. Nah dunia hiburan salah satunya orang bertengkar disebut hiburan. Apa nggak malu? Iya, semua orang pasti butuh duit. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini pingin miskin. Tidak ada. Orang bodoh sekalipun, orang gila sekalipun tahu dengan yang namanya duit. Jadi tidak usah lagi diomongin. Semua orang butuh duit. Tapi carilah duit dengan tetap punya harga diri.
Ya itu artis tuh. Ini sama, yang nyiarkan dengan yang disiarkan pun kerjasama. Dibikin biar ribut. Apa gimmick? Ya. Aku tidak tahu Rhoma Irama kalau bukan karena bernyanyinya. Aku tidak tahu Iwan Fals kalau bukan karena bernyanyinya. Dulu. Aku tidak tahu yang namanya Dewa 19 kalau bukan karena bernyanyinya. Karena grup bandnya. Aku tidak tahu dengan yang namanya Slank kalau bukan karena kebesaran grupnya, karena bernyanyinya. Aku tidak tahu dengan yang namanya Reza Rahardian kalau bukan karena nonton filmnya. Kalau tidak nonton filmnya. Aku tidak tahu dengan yang namanya Rhoma Irama kalau bukan karena melihat dia bernyanyi dan menonton film. Aku tidak tahu dengan yang namanya Ahmad Albar kalau bukan karena bernyanyinya dan kebesaran grup bandnya. Nah, kenapa sekarang ini baik artis maupun yang nyarin kayaknya senang banget kalau memperlihatkan pertengkaran dan menyiarkan pertengkaran. Aneh. Iya sih, cari duit bawa masuk akal dikit gitu. Apa nggak malu? Terkenal karena ributnya. Terkenal karena film semakin hari semakin sedikit. Grup band semakin hari semakin hilang. Ya. Yang melawak semakin hari semakin hilang bahkan sedikit. Yang banyak orang ribut, artis ribut rumah tangga lah, ribut karena tersinggung lah, ribut karena saling umpat lah, ribut karena saling sindir lah, itulah yang banyak dilihat. Yang lebih hebat lagi, orang yang terkenal menanyai orang yang tidak terkenal untuk cari duit. Lucu kan? Kalau orang biasa nanyai artis masih masuk akal. Artis nanyain orang biasa. Kebalik-balik semua. Kebalik. Pokoknya semenjak media sosial ini banyak dan gampang, semua artis tuh sifat sosialnya tinggi sekali. Mau turun ke desa-desa. Dan yang lebih hebat lagi, sejak dari rumah sampai ke tujuan disiarkan. Naik apa, makan apa, singgah di mana, nginap di hotel apa. Padahal itu cuma untuk nyari duit. Ya kalau peduli nggak usah dipertontonkan di orang, diam-diam aja.